Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 311 Asura berlumuran darah. Karena rasa haus darahnya yang kuat, ditambah dengan niat membunuh yang sangat kuat dari semua pertempurannya, orang-orang berjubah hitam itu menelan ludah mereka tanpa sadar. Hati mereka mulai dipenuhi dengan rasa takut saat seutas penyesalan mulai tumbuh di hati mereka. Ini hanyalah pertempuran yang bahkan tidak berani mereka hadapi. Ketika pemimpin pasukan itu melihat orang-orang berjubah hitam itu mulai mundur ke belakang, dia berteriak dengan marah, bunuh mereka yang mundur. Saat kata-kata itu diucapkan, ada kepanikan di hati mereka dan mereka tidak punya pilihan selain maju untuk bertarung. Mereka mengepalkan pedang di tangan mereka erat-erat sambil bergegas maju sambil berteriak. Dentang-dentang. Wus, wus, wus. Ah! Suara pedang beradu di udara bergema di seluruh ruangan, disertai jeritan kesakitan. Burung-burung di pepohonan terbang menjauh dengan panik. Saat pedang lebar itu jatuh, darah segar tumpah dan mewarnai seluruh tanah menjadi merah. Mayat-mayat di tanah mulai menumpuk saat pertempuran dengan Feng Xiao terus berlanjut. Beberapa dari mereka tidak memiliki kepala sementara beberapa terbelah menjadi dua. Ketakutan para pria berjubah hitam tampak jelas di wajah mereka, bahkan pada saat kematian mereka, mata mereka terbuka lebar karena ngeri. Darah segar mewarnai jubah Feng Xiao menjadi merah tua, sebagian adalah darahnya sendiri, sebagian lagi milik orang-orang berjubah hitam itu. Pada saat inilah dia telah membuktikan dirinya benar dalam kata-katanya, satu orang dapat bertahan melawan 10.000 orang. Semua pria berjubah hitam yang maju telah tewas di bawah pedangnya. Sungguh pasukan tempur yang kejam. Pemimpin bertopeng itu tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Feng Xiao ini benar-benar pantas menyandang gelar Jenderal Agung. Namun, waktu seakan berlalu sedikit demi sedikit. Jika bala bantuannya datang, mustahil untuk membunuhnya. Saat memikirkan hal itu, niat membunuhnya pun terpancar dari matanya. Dia mengangkat kedua tangannya dan meraih anak panah dari lengan bajunya dan mengarahkannya ke sosok yang tengah bertempur. Wus! Sebuah anak panah melesat keluar, namun tidak mengenai sasarannya. Wus! Anak panah kedua melesat keluar dan menggores bahunya namun tidak mengenai titik vital apapun. Tepat saat dia hendak melepaskan anak panah ketiga, kedua lelaki tua yang telah ditendang oleh si tua putih berdiri dengan marah sambil melotot ke arah kuda kejam yang telah menolong Feng Xiao. Mereka tidak sabar untuk membunuhnya. Namun, mereka telah memahami dari ronde sebelumnya bahwa kuda putih aneh dengan sepasang tanduk naga ini sebenarnya adalah binatang roh. Dan itu juga langka, oleh karena itu mereka berdua tidak berniat membunuhnya dan telah memutuskan untuk menjinakkan binatang roh itu setelah membunuh Feng Xiao. Kalian semua, mundurlah sekarang juga. Biarkan kami yang mengurus Feng Xiao ini. Kedua pria itu berkata serempak sambil mengangkat tangan untuk memberi isyarat kepada pria berjubah hitam yang tersisa untuk mundur. Bagaimanapun, perbedaan kekuatan yang sangat besar itu hanyalah pembantaian sepihak. Feng Xiao bukan hanya orang biasa. Setelah mendengar perkataan kedua lelaki tua itu, 7 lelaki berjubah hitam yang tersisa tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela napas lega. Melihat bahwa tuan mereka tidak berbicara, mereka semua segera mundur. Kekuatan Feng Xiao sungguh mengerikan. Mereka datang dengan 30 orang, tetapi hanya sedikit yang tersisa. Jika mereka terus bertempur, tidak diragukan lagi mereka akan mati di sini. Feng Xiao yang berlumuran darah berbalik saat tatapan tajamnya menyapu pria bertopeng itu dan kemudian jatuh ke dua pria itu. Membiarkannya berhadapan dengan dua penggarap bela diri yang kuat sendirian. Sejujurnya, dia tidak terlalu percaya diri. Namun, dia bisa mencoba mengulur-ulur waktu. Selama dia bisa menunda dan mengulur-ulur waktu agar bala bantuannya tiba tepat waktu, dia akan punya kesempatan untuk hidup. Kau ingin menunda dan menunggu sampai bala bantuanmu tiba. Haha, biar kukatakan padamu, ini tidak ada kesempatan. Saat dia selesai berbicara, mereka berdua memancarkan nafsu darah yang besar.